Puji nama Tuhan, Shalom. Orang-orang yang diberkati Tuhan, lambaikan tangan saudara, katakan Shalom. Percaya sampai detik ini penyertaan Tuhan sempurna atas hidup kita, amin. Orang-orang yang mengandalkan Tuhan akan berbahagia. Kita terima sukacita dari Tuhan, kita terima berkat dari Tuhan, kita terima pemulihan dari Tuhan, amin. Mari sama-sama kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Untuk kebaikan-Mu, untuk kasih-Mu, bahkan untuk anugerah-Mu Tuhan. Kami mau belajar Tuhan untuk terus mengandalkan Engkau. Sebab kami tahu Engkau menyertai hidup kami. Engkau baik Tuhan, sampai selama-lamanya Engkau baik. Kami terima kesembuhan dari Tuhan. Kami terima kemenangan dari Tuhan. Kami terima berkat yang melimpah dari Tuhan. Pujilah Engkau Raja di atas segala raja. Haleluya. Tuhan, ajarku percaya dalam kelemahanku, kuasa-Mu bekerja. Tuhan, ajarku berserah dalam pergumulanku, pengharapanku hanya kepadamu. Sama-sama katakan, sungguh ku percaya tak ada yang tak mungkin. Kuasa-Mu nyata, janji-Mu tergenapi di hidupku, dan aku percaya tak ada yang mustahil bagimu. Ku kan melihat kemuliaan. Kita berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan Yesus kita. Percaya dengan iman, katakan, Tuhan, ajarku percaya dalam kelemahan, kuasa-Mu bekerja. Tuhan, ajarku berserah dalam pergumulanku, pengharapanku hanya kepadamu. Sama-sama katakan, sungguh ku percaya tak ada yang tak mungkin. Kuasa-Mu nyata, janji-Mu tergenapi di hidupku, dan aku percaya tak ada yang mustahil bagimu. Ku kan melihat kemuliaan. Ku percaya tak ada yang tak mungkin. Kuasa-Mu nyata, janji-Mu tergenapi di hidupku, dan aku percaya tak ada yang mustahil bagimu. Ku kan melihat kemuliaan-Mu. Saudara sendiri, katakan pujian ini dari Allah. Tuhan, ajarku percaya kuasa-Mu bekerja. Tuhan, sumber pertolongan Kamu. Amin. Sungguh kami percaya, sungguh ku percaya. Oh, janji-Mu tergenapi.
sama-sama kita katakan, sungguh ku percaya tak ada yang tak mungkin. Oh, kuasa-Mu nyata, janji-Mu tergenapi di hidupku, dan aku percaya ada yang mustahil bagimu. Ku kan melihat kemuliaan. Sebab itu kami nyatakan Tuhan, tak ada yang tak mungkin, tak ada yang mustahil. Ku mau percaya pada janji-Mu. Oh, tak ada yang tak mungkin, amin. Tak ada yang mustahil. Ku mau percaya, selamanya ku percaya. Sungguh ku percaya tak ada yang tak mungkin. Kuasa-Mu nyata, janji-Mu tergenapi di hidupku, dan aku percaya tak ada yang mustahil bagimu. Ku kan melihat kemuliaan. Kami percaya Tuhan, sungguh ku percaya tak ada yang tak mungkin. Kuasa-Mu nyata, amin. Janji-Mu tergenapi di hidupku, dan aku percaya tak ada yang mustahil bagimu. Ku kan melihat kemuliaan-Mu. Sungguh ku percaya tak ada yang tak mungkin. Yes. Tergenapi di dalam hidup setiap kami Tuhan. Amin, amin, amin. Ku kan melihat. Sekali lagi dengan lembut saudara sendiri katakan, sungguh ku percaya. Bagimu ku kan melihat, ku kan melihat, ku kan melihat kemuliaan-Mu. Ku kan melihat kemuliaan-Mu. Mari bersama-sama kita mau sembah Tuhan, kita mau meninggikan nama Tuhan. Haleluya. Tak ada yang tak mungkin bagimu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami sungguh percaya kuasa-Mu
pernah tinggalkan kami sedetik pun. Terima kasih Bapa. Kami percaya kami terima kesembuhan dari Tuhan. Kami percaya kami terima pemulihan dari Tuhan. Kami percaya kami terima pertolongan dari Tuhan. Ini setiap kami Tuhan, anak-anak-Mu. Ini hidup kami Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Oh, Yesus, Kau dipuji. Angkat suaramu, katakan. Kau disembah sampai tetap saudara sendiri, katakan. Oh, Yesus, sama-sama katakan. Oh Yesus, Kau dipuji, Kau disembah sampai selama-lamanya. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Angkat suaramu, angkat tanganmu, katakan. Oh Yesus, Kau dipuji, Kau disembah sampai selama-lamanya. Mari lebih lagi angkat suaramu, katakan. Oh Yesus, amin. Kau disembah saudara sendiri, katakan. Oh Yesus, oh come on. Sampai selama-lamanya Tuhan, kami mau tetap memuji Engkau. Oh Yesus Tuhan, oh Yesus, puji, sembah sampai selamanya. Hanya Kau yang kami puji. Kau dipuji, Kau dipuji Tuhan. Kau disembah Yesus, sembah sampai selamanya. Amin. Dan kami bersuka cita hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan. Amin. Ada sukacita, amin. Sekali lagi kita berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan. Woo!
Kita percaya ada Tuhan Yesus, semua masalah beres. Hidup ini memang banyak masalah, terkadang datangnya silih berganti. Janganlah takut dan gentar, bersama Yesus kita hadapi. Amin. Hidup ini memang banyak masalah, terkadang datangnya silih berganti. Jangan takut, janganlah gentar, bersama Yesus siap. Yang penting ada siapa? Yang penting ada Tuhan Yesus. Oh, ada Tuhan Yesus. Meskipun hidupku banyak masalahnya, ada Yesus, ada mujizatnya. Yang penting ada Tuhan Yesus. Oh, ada Tuhan Yesus. Meskipun hidupku banyak masalahnya, ada Tuhan Yesus. Katakan beres. Amin. Hey. Say. Hidup ini memang banyak masalah, terkadang datangnya silih berganti. Janganlah takut dan gentar, bersama siapa? Amin. Hidup ini memang banyak masalah, terkadang datangnya silih berganti. Jangan takut, janganlah gentar, bersama Yesus siapa? Yang penting ada siapa? Tuhan Yesus. Oh, ada Tuhan Yesus. Meskipun hidupku banyak masalahnya, ada Yesus, ada mujizatnya. Yang penting ada Tuhan Yesus. Oh, ada Tuhan Yesus. Meskipun hidupku banyak masalahnya, ada Tuhan Yesus. Beres kabeh. Ada Tuhan Yesus, masalahmu beres Bapak Ibu. Amin. Jangan khawatir, jangan gentar, tetap percaya. Hayaya. Yang penting ada Tuhan Yesus. Ada meskipun hidupku. Boleh jempolnya di atas. Ada meskipun hidupku banyak masalahnya. Sekali lagi ya Bapak Ibu Saudara sendiri ya, katakan. Yang penting ada Tuhan Yesus. Jempolnya dong Bapak Ibu diangkat yuk. Kasih yang terbaik buat Tuhan. Hey. Ada Yesus, ada mujizatnya. Yang penting ada Tuhan Yesus. Asik. Meskipun hidupku ada Tuhan Yesus. Hey, yang penting ada Tuhan Yesus. Oh, ada Tuhan Yesus. Meskipun hidupku banyak masalahnya, ada Yesus, ada mujizatnya. Yang penting ada Tuhan Yesus. Oh, ada Tuhan Yesus. Meskipun hidupku banyak masalahnya, ada Tuhan Yesus. Katakan beres. Beres kabeh. Amin. Amin. Boleh senggol kanan kirinya. Ada Tuhan Yesus, masalahmu pasti beres. Gak usah khawatir, ada Tuhan Yesus, masalahmu, masalahku beres semua dalam nama Tuhan Yesus. Percaya engkau disayang Tuhan, amin. Percaya engkau dikasihi Tuhan, amin. Hari sama-sama kita mau beri yang terbaik buat Tuhan, kita mau menari buat Tuhan, amin. Tahukah dirimu betapa besar kasih sayang Tuhan?
Dia rela berkorban untukmu. Tahukah dirimu betapa besar kasih sayang Tuhan padamu, sehingga Dia rela mati untukmu. Kita berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan Yesus kita. Kita menari buat Tuhan. Hey! Mengapa Tuhan memberkati kamu semua karena sayang? Mengapa Tuhan menyelamatkanmu semua karena sayang? Asik. Mengapa Tuhan menyembuhkan kamu semua karena sayang? Mengapa Tuhan memulihkan kamu semua karena sayang? Saya tahukah dirimu betapa besar kasih sayang Tuhan padamu, sehingga Dia rela berkorban untukmu. Tahukah dirimu betapa besar kasih sayang Tuhan padamu, sehingga Dia rela mati untukmu. Katakan Tuhan, Tuhan sayang kamu, oh sayang kamu. Amin. Kau yang layak terima pujian dan sembah kami Tuhan. Mengapa Tuhan memberkati kamu semua karena sayang? Mengapa Tuhan menyelamatkanmu semua karena sayang? Say, mengapa Tuhan menyembuhkan kamu semua karena sayang? Mengapa Tuhan memulihkan kamu semua karena sayang? Tahukah dirimu betapa besar kasih sayang Tuhan padamu, sehingga Dia rela
bersatu dalam doa Tuhan. Bapa, sungguh kami bersyukur Tuhan, sebab kami percaya kami adalah umat kesayangan-Mu Tuhan, umat pilihan-Mu. Kami hadir pada pagi hari ini Tuhan, dan sebagai tanda ucapan syukur kami Tuhan, kami memberikan yang terbaik, korban syukur kami hanya kepadamu Tuhan. Mari umat Tuhan yang siap memberi bersama-sama katakan amin. Silakan Bapak Ibu Saudara untuk memberi persembahan. Mendengarmu berjalan di atas air, mendengarmu menghardik badai yang mengamuk, mendengarmu lakukan keajaiban, sakit kau sembuhkan, mati kau bangkitkan. Seharusnya ku percaya, seharusnya ku berserah. Rencanamu selalu ajaib, walau tak nampak di mata. Seharusnya ku melangkah dengan iman dan percaya, tiada yang lebih baik dari Yesus, penolongku yang setia. Mendengarmu berjalan di atas air, mendengarmu menghardik badai yang mengamuk, mendengarmu lakukan keajaiban, sakit kau sembuhkan, mati kau bangkitkan. Seharusnya ku percaya, seharusnya ku berserah. Rencanamu selalu ajaib, walau tak nampak di mata. Seharusnya ku melangkah dengan iman dan percaya, tiada yang lebih baik dari Yesus, penolongku yang setia. Mari Bapak Ibu Saudara sendiri katakan, mendengarmu berjalan di atas air, mendengarmu menghardik badai yang mengamuk, mendengarmu lakukan keajaiban, sakit kau sembuhkan. Dengan imanmu katakan, seharusnya ku percaya, ya Tuhan, rencanamu selalu ajaib. Seharusnya ku melangkah penolongku yang setia. Seharusnya ku percaya, seharusnya ku berserah. Rencanamu selalu ajaib, walau tak nampak di mata. Seharusnya ku melangkah dengan iman dan percaya, tiada yang lebih
Seharusnya ku melangkah dengan iman, tiada yang lebih baik dari Yesus. Seharusnya ya Tuhan. Walau tak nampak di mata, dengan iman dan percaya, tiada yang lebih baik dari Yesus, penolongku yang setia. Mari lebih lagi angkat suaramu, katakan, seharusnya ku percaya, seharusnya ku berserah, rencanamu selalu ajaib, walau tak nampak di mata. Seharusnya ku melangkah dengan iman dan percaya, tiada yang lebih baik dari Yesus, penolongku yang setia. Lagi angkat suaramu, seharusnya ku percaya, seharusnya ku berserah, rencanamu selalu ajaib, walau tak nampak di mata. Seharusnya ku melangkah dengan iman dan percaya, tiada yang lebih baik dari Yesus, penolongku yang setia. Tiada yang lebih baik dari Yesus, penolongku yang setia. Tiada yang lebih baik dari Yesus. Seharusnya kami percaya kepada Tuhan dalam situasi apapun. Ketika akal kami sudah tidak paham, seharusnya kami tetap percaya bahwa ada Bapa yang baik, yang mengasihi kami anak-anaknya. Terima kasih Tuhan. Tuntun kami sekarang dengan firman, ajari kami akan ketetapan-Mu dalam nama Yesus. Semua katakan amin, amin, amin. Silakan duduk, puji Tuhan. Amin, amin. Iya, dari lagu pertama sampai lagu terakhir tadi itu adalah karya dari anak-anak kita sendiri, dari jemaat YHS sendiri, semuanya tadi. Amin, amin, amin. Oke. Hari ini saya ingin sampaikan firman Tuhan tentang ketika aku harus memilih. Ya, hidup itu memang mesti dihadapkan kepada pilihan-pilihan. Nah, ketika kita harus memilih, maka sebaiknya seperti apa? Kalau saudara membaca firman, ada momen di mana waktu itu orang-orang disuruh memilih Yesus atau Barabas. Barabas ini semua orang tahu dia jahat dan dia harusnya disalib. Yesus ini tidak ada salahnya, harusnya dia yang dibebaskan. Tetapi ternyata semua orang walaupun tahu Yesus tidak salah, semua orang tahu Barabas pelaku kejahatan, tapi massa memilih
Barabas. Dan itu terjadi di hadapan Pilatus. Di satu sisi berdiri Yesus 100% benar. Di sisi lain berdiri Barabas 100% salah. Dan seorang Pilatus tahu kebenaran. Ia melihat kebenaran. Ia berdiri tepat di depan kebenaran. Tapi dia tidak memilih kebenaran. Knowing the truth without choosing it is still rejection. Mengetahui kebenaran tanpa memilihnya itu tetaplah penolakan. Hari ini pertanyaannya bukan lagi apakah kita tahu kebenaran, apakah kita berani memilih kebenaran, tetapi pertanyaannya adalah ketika aku harus memilih, apa yang kau pilih? Mari kita lihat 3 bagian penting pilihan. 1, kebenaran atau kenyamanan, keamanan. Ada orang yang memilih keamanan, kenyamanan daripada kebenaran. Mari kita lihat contoh ini. Semua fokus kepada sosok yang bernama Pilatus ini. Di Yohanes 18, 37-38, silakan. Lalu Pilatus berkata kepadanya, "Jadi, apakah engkau seorang raja?" Yesus menjawab, "Engkau yang mengatakan bahwa aku seorang raja. Untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dunia, supaya aku dapat bersaksi untuk kebenaran itu. Setiap orang yang berasal dari kebenaran, ia mendengarkan suaraku." Pilatus berkata kepadanya, "Apakah kebenaran itu?" Setelah berkata demikian, ia keluar lagi menemui orang-orang Yahudi serta berkata kepada mereka, "Aku tidak menemukan satu pun kesalahan pada dirinya." Ya, saudara, apakah kebenaran itu? Pilatus bertanya, apakah kebenaran itu? Tetapi tidak menunggu jawabannya, Pilatus satu-satunya yang berhadapan langsung dengan kebenaran. Dia berkata, aku tidak menemukan satupun kesalahan pada diri Yesus. Tidak menemukan kesalahan satupun, tapi Pilatus tidak memilih Yesus. Pilatus tidak membela kebenaran, Pilatus tidak takut berbuat salah secara hukum, tetapi dia takut kehilangan posisi kekuasaan, kenyamanan. Ia memilih aman. Ia memilih aman. Nah, kita sering tahu, saudara, bahwa ada kebenaran, tapi kita tidak berani berdiri di pihak yang benar. Ini yang sering terjadi, saudara. Padahal firman mengajarkan kepada kita supaya kita bukan memilih aman, nyaman, tetapi memilih kebenaran. Pilatus sudah salah. Saya sebut sebagai Kristen Pilatus. Kristen Pilatus itu cenderung untuk memilih kenyamanan daripada kebenaran. Nah, saudara-saudara, iman sejati itu bukan memilih yang aman, tetapi memilih yang benar walaupun membayar mahal. Saya membayar mahal ketika mendeklarasikan nama Bapa. Saya bukan saksi Yehova, cuma saya memilih kebenaran. Dan saudara juga memilih kebenaran, sebab itu saudara jangan mundur. Di gereja ini sudah bersih dari nama si A itu. Tidak ada lagu-lagu yang menyebutkan nama si A. Dan yang menarik perhatian saya adalah kekristenan di Indonesia, penulis-penulis lagu hampir dikata sudah tidak ada kata A juga. Itu kan keren, saudara. Jadi saya nasihatkan, saya sarankan saudara sudah maju kepada kebenaran. Jangan lagi nanti saudara
gara-gara sosial media yang bertaburan pendeta-pendeta masih mengkhotbahkan tentang si A itu, lalu saudara mampir ke gereja lain yang masih menyembah si A, lalu berada di sana, mundur. Yang Tuhan mau adalah, biarlah ini adalah rumah kedua saudara dan majulah terus. Sampai Maranatha, Yesus menjemput kita semuanya. Ayo kita tepuk tangan meriah bagi Kristus Tuhan. Katakan amin. Itu yang pertama. Yang kedua sekarang saudara. Yang kedua, dihadapkannya lah kepada Pilatus kebenaran versus kedudukan. Ayat 12 tolong dibaca. Sejak itu Pilatus berusaha untuk membebaskan dia. Tetapi orang Yahudi itu berteriak sambil berkata, "Jika engkau membebaskan orang ini, engkau bukanlah sahabat Kaisar. Setiap orang yang ingin menjadikan dirinya sebagai raja, ia menentang Kaisar." Ayat itu dimulai dengan kalimat penting. Sejak itu Pilatus berusaha membebaskan Yesus. Pilatus bukan tidak mau, tetapi dia berhenti ketika dapat ancaman. Kalau kamu membebaskan Yesus, kamu bukan sahabat Kaisar. Kamu musuh Kaisar. Jabatanmu bisa dicopot, masa depanmu hancur, habis kariermu. Pilatus tahu membebaskan Yesus berarti kehilangan kedudukan. Kehilangan segalanya. Saudara-saudara, seringkali tanpa kita sadari, kita ini juga dihadapkan kepada pilihan seperti itu. Demi pekerjaan, tinggalkan Yesus. Demi relasi, tinggalkan Yesus. Demi status, demi image, agar tidak rusak. Karier, agar tidak terganggu. Relasi, agar tidak retak. Dah, Yesus disimpan saja. Pekerjaan nanti bisa goyah kalau mengekspos Yesus. Banyak yang memilih itu. Tapi saya melihat ya saudara, itu stand up komedian yang bernama Mongol itu. Toh dia tidak menyembunyikan kalau dia orang Kristen. Toh dia juga naik terus. Jadi adalah enggak bijak kalau saudara memilih mempertahankan kedudukan dengan menyingkirkan kebenaran. Tanpa kita sadari, Yesus sering kita pertukarkan. Ada pujian bagus, saudara. Jangan tukar Yesus hanya karena harta, jangan tukar Yesus hanya karena cinta, jangan tukar Yesus hanya karena tahta. Yesus lebih mulia dari segalanya. Saya mau putarkan lagu itu. Kebetulan yang menyanyi Putri Siagian ya. Pernah saya sama Bu Hana KKR dengan Putri Siagian di Sulawesi Utara, di Bitung. Boleh diperdengarkan, kalimatnya itu bagus sekali, saudara. Jangan tukar Yesus hanya karena harta. Jangan tukar Yesus hanya karena cinta. Jangan tukar Yesus hanya karena tahta. Yesus lebih mulia dari segalanya.
karena harta, jangan jual Yesus hanya karena cinta. Jangan jual Yesus hanya karena tahta. Tak ada yang abadi di dalam dunia. Yesus lebih mulia dari emas dan permata. Yesus lebih indah dari seisi dunia. Dia lebih berharga dari segala-galanya. Hanya dalam Yesus ada damai sejahtera. Oke. Iya, itu saya rindukan dengan mendengar ini, saudara dapatkan pesan ini. Jangan tukar Yesus. Ada satu lagu lagi yang juga berbicara tentang jangan jual Yesus. Boleh diputarkan? Yesus membuktikan di kayu salib, tergantung berdarah di bukit Kalvari, disiksa dan dihina, dimahkotai duri, mengalir darah menebus hidupku. Jangan jual Yesus dengan apapun di dunia. Harta dan tahta semua sia-sia. Saat ini ada belas kasih Tuhan Yesus. Ku angkat tangan, ku mau tetap setia. Jangan jual Yesus dengan apapun di dunia. Harta dan tahta semua sia-sia. Saat ini ada belas kasih Tuhan Yesus. Ku angkat tangan, ku mau tetap setia. Anugerah-Mu Tuhan selamatkan hidupku. Jangan jual Yesus dengan apapun di dunia. Harta dan tahta semua sia-sia. Saat ini ada belas kasih Tuhan Yesus. Ku angkat tangan, ku mau tetap setia. Ku akan bertahan sampai akhir hidupku. Shalom, kembali saya menyampaikan pesan untuk Paskah. Bapak Ibu, hari-hari ini ya di tengah goncangan dunia, kesulitan masalah, banyak orang yang melepaskan iman kepercayaannya. Ibrani berkata begini, Tuhan tidak berkenan kepada orang yang mundur. Karena itu hari-hari ini, jangan pernah ada pikiran mundur. Sekali Yesus, tetaplah Yesus. Apapun kesulitannya, apapun masalahnya, jangan pernah ada pikiran menyerah. Maju terus bersama Tuhan. Iso, gak iso, kudu iso. Jangan pernah serahkan Yesusmu untuk hal-hal dunia. Sebab Dia sudah menebus engkau dari dunia.
Dia yang memberikan hidup terbaik buat hidupmu. Jaga Yesus dalam hidupmu, perkembangan imanmu dalam kehidupanmu, maka engkau akan melihat Yesus yang kau muliakan akan menyertai hidupmu selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Jangan jual Yesus dengan apapun di dunia. Harta dan tahta semua sia-sia. Saat ini ada belas kasih Tuhan Yesus. Ku angkat tangan, ku mau tetap setia. Bertahan sampai akhir hidupku. Jangan jual Yesus. Tepuk tangan. Amin, 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 amin. Ya. Semua orang tahu kalau Jason sempat jatuh. Dan itu sudah viral di kekristenan. Habislah. Tetapi walaupun semua pendeta-pendeta menolak, yang tadi itu, yang namanya Lito itu pendeta yang mau terima dia. Dan sekarang dia beribadah di situ dan pulih dan melayani lagi. Dan berkarya begitu bagus. Seringkali di dalam kekristenan itu kita temukan orang kalau ada orang salah, kalau ada orang jatuh, kalau ada orang berdosa, itu sepertinya cuci tangan. Sehingga kasihan si Jason ini terlunta-lunta itu. Tapi puji Tuhan ada yang bernama Lito ini. Bu Hana pernah khotbah di situ. Mementori dan akhirnya pulih loh. Dan dia bisa nulis lagu seperti ini tadi. Jadi saya ingin mengajak semua jemaat YHS itu. Respeklah kalau ketemu hamba Tuhan yang menaruh kasih kepada yang lemah, yang terjatuh. Saya sendiri, saudara, kalau menemukan mimbar dipakai untuk menyesat-nyesatkan pengajaran lain atau menghakimi pendeta yang mulutnya penuh penghakiman, saya enggak respect. Karena Yesus itu kasih. Maka pengikut Kristus punya roh Kristus adalah roh kasih. Setuju, katakan amin. Mungkin yang satu dia jatuh dalam dosa ini. Lalu semua orang tahu, tetapi apakah yang lain tidak punya kesalahan, tidak punya dosa? Punya. Kebencian itu adalah kekejian di mata Tuhan. Kesombongan itu kekejian di mata Tuhan. Tetapi kalau ini ditolerir, kalau yang ini dianggap fatal gitu. Tapi saya salut dengan Pastor Lito itu. Dulu dia beribadah di gereja di Surabaya yang saya ikut melayani di sana. Jemaat YHS bukan jemaat yang menghakimi tetapi mengasihi. Dan akhirnya
Karena Yesus melalui saudara menyatakan kasih anugerahnya, orang boleh dipulihkan dan nama Tuhan yang dipermuliakan. Ayo kita tepuk tangan yang meriah bagi Kristus Yesus Tuhan. Jangan tukar Yesus, jangan jual Yesus. Kemarin saya dengan Bu Elisa pergi ke Bilibili melihat Elisa Garden. Lalu ada salah satu jemaat yang ikut. Karena waktu Night of Worship saya umumkan dan dia ikut. Dia bawa mobil, dia drive, saya di sebelahnya. Dan Bu Elisa di belakang, ada bis lain, ada mobil lain juga, rombongan ke sana. Lalu di perjalanan itu kami bincang-bincang. Dia cerita, banyak orang menyuruh saya masuk ke agama seberang. Tapi saya bilang, enggak mungkin aku ke agama seberang. Karena aku sudah diselamatkan Yesus dan aku sudah banyak mengalami mujizat Yesus. Enggak mungkin aku lupa, enggak mungkin aku meninggalkan. Itu keren, saudara. Jangan jual Yesus, jangan tukar Yesus. Sekali Yesus, selama-lamanya Yesus Kristus Tuhan. Ayo kita bertepuk tangan meriah bagi dia. Yang paling akhir, yang ketiga sekarang, yaitu kebenaran versus keuntungan. Di Matius 27 ayat 24. Ketika Pilatus melihat bahwa hal itu tidak menghasilkan apapun, sebaliknya malah menimbulkan kekacauan, ia mengambil air lalu membasuh tangannya di hadapan orang banyak itu sambil berkata, "Aku tidak bersalah terhadap darah orang benar ini, kamu sendiri yang akan menanggungnya." Pilatus dengan mulutnya berkata, Yesus itu orang benar. Masalah Pilatus bukan ketidaktahuan, tetapi perhitungan untung rugi. Saat kebenaran dinilai mulai tidak menguntungkan, tapi dinilai bisa menimbulkan kerugian, kekacauan, Pilatus melakukan satu hal yang sangat dipikirnya bijaksana. Maka ia mencuci tangan. Cuci tangan artinya melepas tanggung jawab. Pilatus tidak menyalibkan Yesus, tetapi ia membiarkan Yesus disalib dan itu sama fatalnya. You can wash your hands, but you cannot wash away responsibility. Kau bisa cuci tangan, tapi kau tidak bisa menghapus tanggung jawab. Pilatus mencuci tangan di depan manusia tetapi namanya tetap tercatat di hadapan sejarah dan kekekalan. Bahwa Pilatus mengiyakan penderitaan Yesus. Setiap kali pengakuan iman rasuli dibaca, ada kata yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Jadi namanya itu tercatat di sejarah tapi jelek. Bagaimana dengan kita? Ketika keadaan mulai tidak menguntungkan kita, kita pun sering cuci tangan. Aku tidak ikut-ikut, aku tidak ikut-ikut. Cuma diam, pura-pura enggak tahu. Itu bukan urusanku. Perbaikan rumah Tuhan, aku enggak ikut-ikut. Karena enggak menguntungkan toh. Beli LED ini, aku enggak ikut-ikut. Padahal kau diberkati luar biasa. Tapi engkau berkata dalam hati, aku enggak menguntungkan, nama aku enggak dicatat. Aku enggak ikut-ikut. Beli mixer sound. Aku enggak ikut-ikut. Itulah Kristen Pilatus. Yang mementingkan hitung-hitungan untung rugi. Kalau diminta oleh gembala untuk fotolah saat ibadah, masukkan ke status WA atau ke IG story, gak ikut-ikut.
supaya orang tidak tahu kalau aku ini Kristen, nanti aku rugi. Itu Kristen Pilatus itu. Sebab itu mulai sekarang ini, saudara, jangan menghitung untung rugi. Saya sendiri sekolah sarjana, itu sarjana saya adalah dari ekonomi, Fakultas Ekonomi Universitas Surabaya di Surabaya. Tapi saya berani melayani, bukan untung rugi. Ketika memberi katakan nama Bapa itu rugi besar, saya tetap beritakan. Karena itu kebenaran gitu, saudara. Nah, ketika rumah Tuhan sebagai rumah keduamu perlu perbaikan ini, perbaikin, jangan berkata enggak ikut-ikut. Aku ikut kalau namaku dipasang, aku ikut kalau usahaku dipromosikan. Wah, itu transaksional, saudara. Jangan menjadi Kristen transaksional. Kalau engkau hitung-hitungan dengan Tuhan, Tuhan hitung-hitungan denganmu. Apa yang kau lakukan kebaikan, sehingga layak untuk engkau menerima pertolongan. Gak ada. Kita ini terima karena anugerah semata. Ngapain kau hitung-hitungan sama Tuhan? Oh, aku mau menabur, tapi namaku mesti dipasang. PT-ku mesti harus dipromosikan. Jangan jadi Kristen transaksional, saudara. Jadilah Kristen relasional. Dia Bapak dan engkau anak. Dia Bapak yang baik dan engkau anak yang dikasihi. Saya kemarin makan malam, diajak makan malam di rumah, di tempat kafenya salah satu diaken di sini, Pak Yudi. Yudi siapa? Istrinya siapa? Lani ya, Lani. Jualan sate Ponorogo. Di jalan apa? Aku lupa itu. Di jalan apa, Pak? Aduh. Ya, itu nanti saudara cari. Enak tenan itu, saudara. Wah, ini Pastor Yusak tadi malam pasti digratiskan itu. Maka Pastor Yusak promosi. Enggak, aku bayar loh, saudara. Saya sudah ngomong sama yang bareng sama saya bilang gini, jangan sampai enggak bayar ya. Ini lagi pembukaan, jangan sampai enggak bayar. Aku enggak mau merugikan. Tapi enak tenan. Enak tenan. Saudara jemaat YHS Makassar, semuanya nyerbu sana pasti enak, saudara-saudara. Iya. Nah, tapi kan ini tidak pesan sponsor kepada saya, tidak. Nah, maksudnya adalah bukan untung rugi, tetapi biarlah engkau mengikut kebenaran Kristus. Oke, kesimpulannya sekarang. Jika saudara berada di tengah pilihan, apakah kita memilih Pilatus atau kebenaran Kristus? Pilihlah kebenaran, bukan keamanan, meskipun tidak nyaman. Pilihlah kebenaran, lebih dari kedudukan, meskipun engkau berisiko kehilangan posisi. Pilihlah kebenaran meskipun berkorban. Bukan memilih keuntungan. Dan saya percaya, semua jemaat YHS Makassar Geraha 2 tidak tukar Yesus, tidak jual Yesus, pilih kebenaran lebih dari yang lainnya. Ayo kita bersorak-sorai bagi Kristus Yesus Tuhan kita. The cross does not call us to be safe, but to be faithful. Salib tidak memanggil kita untuk aman, tetapi untuk setia. Mari kita akan menerima pengurapan, dan saya sampaikan kepada saudara supaya engkau tidak melihat siapa yang mengurapimu, tetapi kuasa dari tempat tinggi yang ditaruh Tuhan.
di dahimu dengan minyak pengurapan itu. Puji Tuhan. Amin, amin. Ya, maafkan tadi ketika saya menyampaikan agak tersendat, jatuh air mata karena saya sangat respect dengan orang yang punya kasih, yang mengangkat yang lemah, yang dipakai Tuhan menunjukkan belas kasihan. Jatuh air mataku. Saya rindukan semua suami punya kasih semacam itu, istri, orang tua, anak, keluarga, punya kasih Yesus yang memerintah dalam dirimu. Mari kita berdiri bersama-sama. Haleluya. Seharusnya ku percaya. Seharusnya ku percaya. Tuhan, bubuhkanlah kuasa-Mu pada minyak urapan ini. Kuasa dari tempat maha tinggi, kuasa surgawi, kuasa adikodrati, sehingga bila minyak urapan ini dioleskan di dahi jemaat, bukan manusia yang mengurapi, Tuhan Yesus, Engkau sendiri yang memberikan urapan baru kepada kami. Kami terima dalam nama Yesus. Amin, amin, amin. Silakan maju ke depan. Seharusnya ku percaya. Seharusnya ku berserah. Rencanamu selalu ajaib, walau tak nampak di mata. Seharusnya ku melangkah dengan iman dan percaya. Tiada yang lebih baik dari Yesus, penolongku yang setia. Seharusnya ku percaya, seharusnya ku berserah. Rencanamu selalu ajaib, walau tak nampak di mata. Seharusnya ku melangkah dengan iman dan percaya. Tiada yang lebih baik dari Yesus, penolongku yang setia. Seharusnya, seharusnya ku percaya, seharusnya ku berserah. Rencanamu selalu ajaib, walau tak nampak di mata. Seharusnya ku melangkah dengan iman dan percaya. Tiada yang lebih baik dari Yesus, penolongku yang setia. Mendengarmu berjalan di atas air, mendengarmu menghardik badai yang mengamuk, mendengarmu lakukan keajaiban. Sakit kau sembuhkan, mati kau bangkitkan. Seharusnya ku percaya, seharusnya ku berserah. Rencanamu selalu ajaib, walau tak nampak di mata. Seharusnya ku melangkah dengan iman dan percaya. Tiada yang lebih baik dari Yesus, penolongku yang setia. Seharusnya, seharusnya ku percaya, seharusnya ku
yang mengamuk mendengarmu. Lakukan keajaiban, sakit kau sembuhkan, mati kau bangkitkan. Seharusnya ku percaya, seharusnya ku berserah. Rencanamu selalu ajaib, walau tak nampak di mata. Seharusnya ku melangkah dengan iman dan percaya. Tiada yang lebih baik dari Yesus, penolongku yang setia. Seharusnya ku percaya, ku berserah. Rencanamu selalu ajaib, walau tak nampak di mata. Seharusnya ku melangkah dengan iman dan percaya. Tiada yang lebih baik dari Yesus, penolongku yang setia. Mendengarmu berjalan di atas air, mendengarmu menghardik badai yang mengamuk, mendengarmu lakukan keajaiban, sakit kau sembuhkan, mati kau bangkitkan. Seharusnya ku percaya, seharusnya ku berserah. Rencanamu selalu ajaib, walau tak nampak di mata. Seharusnya ku melangkah dengan iman dan percaya. Tiada yang lebih baik dari Yesus, penolongku yang setia. Berjalan di atas air tak mungkin, badai mengamuk tenang tak mungkin. Bangkit dari kubur juga sangat tak mungkin, namun kau telah lakukan semua. Seharusnya ku percaya, seharusnya ku berserah. Rencanamu selalu ajaib, walau tak nampak di mata. Seharusnya ku melangkah dengan iman dan percaya. Tiada yang lebih baik dari Yesus, penolongku yang setia. Seharusnya ku percaya, seharusnya ku berserah. Rencanamu selalu ajaib, walau tak nampak di mata. Seharusnya ku melangkah dengan iman dan percaya. Tiada yang lebih baik dari Yesus, penolongku yang setia. Tiada yang lebih baik dari Yesus, penolongku yang setia. Tiada yang lebih baik dari Yesus, penolongku yang setia. Ya saudara, hari ini minggu pertama kita akan zaman kudus. Silahkan berdiri, kita mempersiapkan
Perjamuan Kudus, para diaken silakan maju ke depan. Ya, para diaken bisa maju ke depan. Mari kita angkat tinggi-tinggi roti di atas tangan kita. Sebelum kita makan, katakan dalam nama Tuhan Yesus. Ini adalah roti persekutuan kita dengan tubuh Kristus yang telah dipecah-pecahkan untuk kesembuhan segala penyakit kita dan kelemahan kita. Terimalah dengan iman. Mari kita makan. Angkatlah tinggi-tinggi cawan anggur ini. Sebelum kita minum, kita katakan dalam nama Tuhan Yesus. Ini adalah cawan anggur persekutuan kita dengan darah Kristus yang telah dicurahkan untuk pengampunan segala dosa pelanggaran kesalahan kita. Darah Yesus menyucikan kita sekali untuk selama-lamanya. Terimalah dengan iman. Mari kita minum. Mari kita sembah Tuhan. Katakan haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Rabalamasyanda, balamasri, rabalamasyanda, balabalamu. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Engkau yang sudah menyembuhkan kami. Engkau yang sudah memberkati hidup kami Yesus. Haleluya, haleluya. Rabalamasyanda, balabalamu. Rabalamasyanda, balamasi. Kau jamah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan. Tubuh dan darah-Mu Tuhan yang sudah memberkati kehidupan kami. Engkau ada dalam kehidupan kami. Pada waktu kami sakit Tuhan sudah sembuhkan. Dalam keadaan lemah Tuhan Kau sudah berikan kekuatan kepada kami. Pada saat kami susah Tuhan Engkau yang menghibur kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin, amin, amin. Silakan duduk saudara yang dikasih Tuhan. Hari ini juga minggu pertama kita akan mempersiapkan persepuluhan kita. Kita melihat videonya dahulu. The first 10% belongs to the Lord. I will tell you my practice. Don't be legalistic, okay? I'm just telling you from the heart. Remember, salvation begins from the mind. It touches your heart, and then it touches your wallet. For me, the last is the wallet. You know why God wants you to know about money? It's counterintuitive. God wants to bless you. Do you know why you need to learn these things? God does not need your money. God owns everything. Agree? So why is God telling us to tithe? Tithing is a reminder that God owns everything. It is to protect you. Tithing is to bless you. Because if you don't remind yourself everything you have belongs to the Lord, you will be in trouble. You'll be robbing God. You think 10% you give to God and 90% is yours? Wrong. 90% belongs to God. Everything belongs to God. So whatever you do with your money, I want you to know something. It's God's money. So don't think you're free to do with whatever you want to do with it. This teaching is to help you guard your heart away from materialism to a God-centered life. Because the money determines the direction of your heart. You know that verse? Where your treasure is, there will your heart be also.
If you invest all your money in the stock market, I guarantee you every day you'll be looking at the stock market report. If you invest your money in a certain thing, you will always be looking at it. For me and my wife, by the grace of God, I've invested my life, I've invested my resources. It's a privilege in the kingdom of God. So my concern is the kingdom of God. Ya, kita mempersiapkan persepuluhan kita. Saudara bisa juga melalui nomor rekening itu, silakan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau yang sudah memberkati kami selama 1 bulan yang lalu Tuhan. Kami percaya penyertaan Tuhan tidak lepas daripada kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan, saat ini kami akan membawa persepuluhan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan para diakon. Semuanya diberkati siang hari ini Bapak Ibu Saudara. Sama-sama kita bangkit berdiri. Kita berikan tepuk tangan paling meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Sebab salibnya dahsyat di dalam kehidupan kita. Amin. Yang bersuka cita sama-sama kita katakan. Hari ini ku bangkit bersyukur. Kasih-Mu tak pernah luntur. Katakan dosa hilang, dosa hilang. Kutuk sirna, kutuk sirna. Yesus menang, Yesus menang selamanya. Langkahku teguh di janji-Mu, tak goyah walau badai datang. Sebab anugerah-Mu cukup bagiku, ku hidup dalam kemenangan. Bersorak karena anugerah, menari sebab kasih tercurah. Di Yesus hidup sejati, sebab itu ku takkan ragu. Bersorak karena anugerah, hidupku penuh kuasa surga. Bukan karena aku layak, tapi karena salib-Mu dahsyat. Percaya salibnya dahsyat buat setiap kita, amin. Yang percaya kita berikan tepuk tangan paling meriah buat Tuhan Yesus. Sekali lagi dengan sukacita katakan. Hari ini ku bangkit bersyukur. Kasih-Mu, kasih-Mu tak pernah luntur. Amin. Dosa hilang, kutuk sirna. Yesus menang, Yesus menang selamanya. Langkahku teguh di janji-Mu, tak goyah walau badai datang. Sebab anugerah-Mu cukup. Sama-sama sorakan. Ku hidup dalam kemenangan. Lambaikan kedua tanganmu, sorakan. Bersorak karena anugerah, menari sebab kasih tercurah. Di Yesus hidup sejati, sebab itu ku takkan ragu. Bersorak karena anugerah, hidupku penuh kuasa surga. Bukan karena aku layak, tapi karena salib-Mu dahsyat. Oh, dahsyat salib-Mu Tuhan. Musik memuji Tuhan. Sama-sama kita bertepuk tangan di atas kepala kita Bapak Ibu Saudara. Come on. We praise you God. Dengan satu suara sorakan. Bersorak karena anugerah, menari. Bapak Ibu Saudara sendiri, come on. Bersorak. Yeah. Bukan karena aku layak, tapi karena salib. Serukan. Bersorak karena anugerah, menari sebab kasih tercurah. Di Yesus hidup sejati, sebab itu ku takkan ragu. Bersorak karena anugerah, hidupku penuh kuasa surga. Bukan karena aku layak, tapi karena
Saudara, angkatlah tangan kita akan menerima berkat kepada Bapak Yahweh. Yahweh memberkati dan memelihara engkau. Yahweh memberikan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau anugerah. Yahweh menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Masiah, yang percaya diberkati sama-sama katakan amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati.